segala rencanamu. Ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri
begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Katakan sekali lagi, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Bersyukur yuk. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kami tak akan berhenti Tuhan memuji dan meninggikan namamu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're wonderful to me. You're wonderful to me. Here I am to worship you, Lord. Kami ada untuk menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamanya kami tetap menyembah-Mu. Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Seperti biasa, kami terus mengingatkan untuk kita semua tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat. Kita terus berdoa supaya pandemik ini segera berlalu dan Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk mengatasinya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya ingin membacakan di dalam Matius 18 ayat yang ke-20, dikatakan demikian, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku berada, aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara, saya percaya syarat untuk hadirat Allah itu ada, yaitu 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam nama Kristus. Pastikan saat ini jemaat dimanapun engkau berada, engkau gak sendirian. Ada 2 atau 3 orang yang sepakat bersama dengan engkau untuk memulai ibadah kita. Dan saya percaya juga Tuhan hadir pada saat itu. Amin. Kita naikkan sembah kita, pujian kita. Karena Dia adalah Allah yang layak terima segala sembah, terima pujian dan penyembahan kita. Dia Tuhan yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Tuhan yang hadir ketika umat-Mu berkumpul. Itu adalah satu jaminan yang pasti. Hanya 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau hadir, Engkau datang, Engkau melawat, Engkau memulihkan. Doa kami hari ini ya Tuhan. Doa kami hari ini. Bahwa ibadah online ini, Engkau Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu dan keadaan. Dan Engkau tidak dibatasi oleh tempat dimanapun kami berada. Engkau bisa melawat asal ada 2 atau 3 orang yang sepakat. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memulihkan setiap kami. Dan hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dimanapun jemaat berada, saat ini kita bersama-sama berkumpul bersehati. Naikkan puji dan sembah kita bagi Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa,
Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apapun juga yang terjadi. Kami tetap mempercayai Engkau Tuhan yang luar biasa. Yesus, kami puja, kami sembah bagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah. kami sembah sebagai Raja, Oh, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. mari bersama-sama katakan. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. sekali lagi bersama-sama. Sembah dan puji, Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Engkau Tuhan, Engkau Raja. Engkau Tuhan, sembah Kau Tuhan. Engkau Tuhan, Yesus layak. Oh, Yesus layak. mari bersama-sama kita naikkan puji dan sembah. Hanya bagi Engkau Tuhan, hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sebab Engkau luar biasa Tuhan, Engkau dahsyat. Perbuatanmu sungguh ajaib dalam setiap kami Tuhan. Kami mau mempercayai Tuhan bahwa dalam arah langkah hidup kami, Engkau yang menuntun senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siapkan hati untuk memuji Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita boleh bangkit berdiri dimanapun tempat Anda berada saat ini. Di rumah, di jalan, ataupun di mana saja. Kita akan memuji nama Tuhan. Dan kita memilih untuk membuat Yesus menjadi Tuhan kita selama 2021. Dia adalah Allah yang besar. Sobat kita, Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Kami semua memutuskan untuk memilih Engkau Yesus. Haleluya. Hidup yang kupilih, amen, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Amin, amin. Kau sumberku, aku. Mari. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Haleluya, haleluya. Kami memilih hidup bersama dengan Yesus, memimpin hidup kami Tuhan. Haleluya. Hidup yang kupilih, oh, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada
di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kita bertepuk tangan sama-sama. Haleluya. Engkau yang layak terima pujian ya Bapa selamanya, sampai selamanya. Dari hati kita katakan bersama-sama bahwa Yesus, Engkau sahabatku, sobatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Immanuel, Kau sumber kuatku. Panggil nama itu. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku untuk selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Engkaulah sahabat kami, Engkaulah sobat kami, Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia, Yesus Kristus Tuhan. Sorak-sorai buat Allah yang besar. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau yang disanjung, Engkau yang mulia. Surga bumi menyembah Engkau Tuhan. Inilah hati kami sebelum mendengar suara-Mu dari hamba-Mu. Kami ingin menyembah Engkau, directing langsung kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau saja yang layak terima semua sembah kami. Mari Bapak Ibu sekalian, lupakan yang lain. Tenangkan diri kita, kita menyembah Dia. Oh Yesus, 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 Tuhan, Allah yang suci, Maha mulia. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa. Mari sanjung Dia. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun yang di rumah sama-sama angkat tangan dan lambai-lambaikan sama-sama. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Katakan haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dia suci, nyanyikan sama-sama. Allah yang suci, Allah yang kudus ada dengan kita. Maha mulia. Mari angkat hati kita sanjung. Kau disanjung
Jesus. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Dari hatimu. Haleluya, haleluya. Oh, mari sama-sama. Terpuji semua yang bernafas, mari menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah, terpuji, mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah namamu Tuhan. Haleluya. Kau layak terima segala pujian, hormat Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Engkau. Sobat kami Allah yang berkuasa, memegang tangan kami memasuki sepanjang tahun ini Tuhan memuliakan Engkau. Layak, layak, layak Tuhan. Layak, layak, layak Tuhan. Engkau layak, layak, layak Yesus Tuhan. Namamu besar. Oh, Engkau layak terima segala pujian dan hormat, bukan manusia yang terima Tuhan. Terima kasih buat kerongkongan yang Engkau ciptakan Tuhan, untuk kembali bernyanyi buat Engkau. Karena Engkau saja pribadi, oknum yang layak untuk terima segala hormat, pujian, puja-puji kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau roti yang hidup, firman yang hidup. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Segala pujian dan puji dan tepuk tangan kami hanya buat Engkau. Layak untuk selamanya Engkau terima segala hormat dan pujian kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, merupakan satu sukacita bagi saya pada saat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 4. Dan judul khotbah ini adalah membahas tentang unspeakable joy in the storm. Sukacita yang tidak terucapkan, sukacita yang tidak bisa dikatakan di tengah situasi badai yang kita hadapi. Mazmur 23 ayat 4, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, teman-teman dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Jemaat MDC di Surabaya,
Kita tahu bahwa situasi keadaan kita sekarang dalam suasana COVID-19, suasana yang tidak menentu, suasana yang kita tidak ketahui kapan ini akan berakhir. Semua mengalami permasalahan yang dihadapi. Baik itu orang miskin, orang menengah maupun golongan atas. Mengalami kesusahan, kesulitan dalam menghadapi situasi ini. Pertanyaannya adalah saudara-saudara, dalam situasi keadaan seperti ini, apa yang menjadi dasar kita untuk bisa kita menjadi kokoh, menjadi kita kuat, menjadi kita bisa tenang dalam situasi seperti ini. Mazmur 23 ayat 4 berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertamu. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, coba kita bahas nats ini baik-baik dan memikirkannya khususnya dalam konteks secara keseluruhan Mazmur 23 ini ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembala yang baik. Saudara-saudara, kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat 3, saudara akan dapatkan bahwa Tuhan itu pemelihara jiwa kita. Tuhan itu yang memimpin kita. Tuhan itu yang memberikan pemeliharaannya dalam hidup kita. Ayat 2 sampai ayat ketiga saudara akan baca. Demikian, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Saudara perhatikan di situ suasananya, suasana yang enak. Ayat 1 dan 3. Ia membaringkan di rumput yang hijau, tak akan kekurangan aku. Membimbing ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, menuntun jalanku. Lalu kalau saudara baca ayat 5 dan 6, saudara akan dapatkan Daud berkata, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Minyak kepalaku penuh melimpah. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Saudara jadi perhatikan dalam nats ini ayat 1 sampai 3 berbicara tentang sesuatu yang indah, yang enak. Lalu kemudian dalam ayat 5 dan 6 sama juga. Tapi ayat 4 berbicara sesuatu yang berbeda sekali. Suasana, keadaan yang mengerikan. Berubah saudara-saudara. Situasi, keadaan yang dikatakan oleh Daud ini. Tapi di tengah situasi yang seperti ini, situasi yang menggentarkan, dalam lembah yang kekelaman, lembah yang tidak bisa melihat situasi apapun juga, Daud berkata, aku tidak takut, aku tenang. Apa sebabnya saudara-saudara? Apa yang menyebabkan dia bisa tenang dalam suasana seperti itu? Yang membuat tenang adalah pribadi Sang Ilahi, yaitu Tuhan Yahweh yang menyertai Daud, yang menyertai kita, yang menyertai saudara dan saya. Jadi hal yang pertama yang kita akan bahas di sini adalah saudara-saudara, bahwa unspeakable joy in the storm, sukacita yang tidak diucapkan, yang tidak bisa terucapkan dengan kata-kata, sukacita yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dalam kehidupan kita di tengah situasi keadaan kita, adalah karena Dia Tuhan yang menyertai kita, Yahweh yang menyertai kita.
Saudara-saudara, nats kita berkata, sebab engkau beserta aku. Tuhan menyertai aku. Mazmur 23 ayat 1, istilah dari bahasa Yunani, istilah bahasa Ibraninya adalah Yahweh. Saudara, beserta dengan aku untuk mau menyatakan bahwa Tuhan dengan kita. Dan ini adalah joy, sukacita yang luar biasa sekali. Mengapa saya berkata demikian, saudara-saudara? Mengapa kita berkata bahwa penyertaan Tuhan bersama dengan kita itu adalah sukacita yang besar yang tidak bisa diungkapkan di tengah situasi badai taufan, khususnya dalam suasana yang tidak menentu seperti COVID-19 ini. Why? Kenapa, saudara-saudara? Karena Dia, Tuhan, Yahweh adalah pribadi yang tidak terbatas. Pribadi yang tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Pribadi yang kekal. Pribadi yang dari dahulu, sekarang, dan masa akan datang itu sama saja. Kuasanya, kepribadiannya, sifatnya, karakternya tidak sama. Pribadinya tidak tergantung oleh situasi dan kondisi. Tidak tergantung oleh umur. Tidak tergantung oleh keadaan, kedudukan, jabatan, apapun juga, saudara-saudara. Istilah ini dipakai untuk menunjukkan bahwa Yahweh adalah yang maha kuasa, yang hidup, yang besar, yang tidak tergantung pada situasi, keadaan apapun juga. Yang tidak tergantung oleh waktu, past tense, present, future. Yang tidak tergantung oleh zaman, kondisi apapun juga. Dan Dia adalah yang mau berhubungan dengan kita. Dia adalah sang creator, pencipta. Dia juga yang mau berelasi dengan kita. Istilah ini dipakai dalam Kejadian 2 ayat 4. Dan juga Kejadian ketika menciptakan Adam dan Hawa. Kejadian ayat-ayat pasal 2 ayat 8, 9 dan selanjutnya. Untuk menunjukkan bahwa Yahweh adalah sang pencipta. Tapi juga Yahweh adalah yang mau berelasi dengan kita, saudara-saudara. Dan nats ini dikatakan oleh Daud bahwa Yahweh Tuhan adalah yang bersama dengan aku. Gembala yang pemelihara jiwa yang bersama dengan kita. Saudara-saudara, indah sekali. Ketenangan, kedamaian kita bukan pada situasi, bukan pada keadaan, bukan pada orang, bukan pada keuangan, bukan pada kedudukan, bukan pada jabatan, bukan pada finansial, bukan ketenangan dalam kehidupan kita. Karena semuanya bisa berubah. Situasi, keadaan bisa berubah. Kedudukan bisa berubah, jabatan bisa berubah, kesehatan bisa berubah, finansial bisa berubah, pekerjaan bisa berubah, investment bisa berubah. Tetapi Yesus Tuhan kita yang adalah dikatakan Yahweh Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan mengapa kita harus bergantung pada situasi yang bisa berubah? Mengapa kita harus bergantung pada sesuatu yang bisa berubah, membuat kita bisa tenang, saudara-saudara? Tidak. Sesuatu yang bisa berubah tidak bisa membuat kita tenang. Hanya Yahweh, Tuhan, Gembala, yang beserta dengan kita, itu membuat kita tenang dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, perhatikan dalam nats kita. Penyertaan Tuhan yang membuat kita tenang dalam situasi, keadaan damai
yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ayat ini dilanjutkan, saudara-saudara, berkata demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Penyertaan Tuhan tidak menghilangkan lembah kekelaman. Penyertaan Tuhan tidak menghilangkan badai yang saudara hadapi. Penyertaan Tuhan tidak delete, menghilangkan kesusahan, kesulitan yang saudara alami. Ayat ini berkata, lembah kekelaman. Lembah kekelaman, terjemahan dari bahasa aslinya bisa dikatakan dua. Satu, lembah kematian, atau lembah yang sangat gelap sekali, saudara-saudara. Para penafsir lebih pas menerjemahkan, banyak menyetujui berhubungan dengan lembah yang sangat gelap sekali, atau yang disebut di sini lembah kekelaman. Ketika berjalan dalam lembah, kita tidak tahu, saudara-saudara. Lembah kadang-kadang ada mara bahaya yang datang. Kadang-kadang ada kabut, ada kegelapan. Dan ketika masuk dalam situasi seperti itu, Daud sebagai latar belakang seorang gembala bisa mengerti. Kadang-kadang bisa ada sesuatu yang terjadi, tiba-tiba, sekonyong-konyong, binatang yang buas bisa menghancurkan, atau suasana keadaan yang tiba-tiba, teror yang akan datang karena sesuatu yang membahayakan terjadi. Dan berjalan dalam lembah yang gelap seperti itu tidak menentu, saudara-saudara. Tuhan mengizinkan ketika kita berjalan dalam suasana yang gelap. Suasana yang tidak bisa melihat jauh ke depan, apalagi melihat yang tidak jauh di depan. Penuh dengan tanda tanya. Dan Tuhan tidak menghilangkan situasi itu. Ayat ini berkata, sekalipun, artinya seandainya, seharusnya saya harus berjalan dalam suasana seperti itu. Tidak semua, tidak selalu berjalan seperti itu. Tapi seandainya harus masuk, berjalan dalam lembah itu. Dan banyak saudara-saudara, teman-teman yang mungkin sekarang sedang berjalan dalam lembah seperti itu. Lembah kekelaman, dan masuk, dan Tuhan tidak menghilangkan. Tuhan mengizinkan dalam situasi keadaan lembah yang gelap itu terjadi dalam hidup saudara. Badai, taufan diizinkan. Dengan adanya COVID-19, kita bisa melihat akibat. Bagaimana pekerjaan, bagaimana usaha, bagaimana kesehatan. Dan banyak juga yang terjadi penuh dengan air mata karena ada yang ditinggal. Saudara-saudara, dalam nats ini dikatakan, Tuhan mengizinkan, Tuhan membiarkan kita masuk dalam suasana seperti itu. Penyertaan Tuhan membuat kita bersukacita yang hebat sekali, yang besar dalam diri kita. Akan tetapi tidak menghilangkan badai dan taufan itu. Dibiarkan. Mengapa dia biarkan, saudara-saudara? Karena
untuk menunjukkan kebesaran Tuhan, menunjukkan gembala yang agung, Dia menyertai kita, menunjukkan penyertaan Dia hebat, berkuasa, lebih besar daripada badai dan taufan itu, lebih besar daripada lembah kekelaman itu, lebih besar dari suasana yang tidak menentu, bahwa Tuhan itu berdaulat, berkuasa, dan sanggup untuk campur tangan dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan, ayat ini berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan izinkan dalam situasi yang seperti ini. Karena penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, perlu diingat bahwa yang menulis ini adalah Daud. Dan Daud bukan pada waktu dia tidak punya kedudukan dan jabatan. Diperkirakan umur Daud adalah sekitar antara 35 sampai hampir 36-an tahun ketika dia menulis ini, saudara-saudara. Dia sudah punya posisi, punya kedudukan, jabatan. Dia seorang raja, dia punya tentara, dia punya jabatan yang luar biasa. Dia sudah secure posisi kedudukannya. Tapi dia mengerti di tengah situasi kehidupan yang seperti ini. Dia berkata bahwa dia mengerti bahwa kedudukan, jabatan, posisi, ketenangan itu bukanlah dari dirinya. Bukanlah dari jabatan, bukanlah dari kekuasaan. Tetapi dari Tuhan yang menyertai. Diizinkan badai dan taufan. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan membuat kita joy, sukacita yang tidak terucapkan di tengah badai ini. Karena Dia menguatkan kita. Dia memimpin kita. Lihat ayat terakhir, saudara-saudara. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 4 bagian terakhir. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, tongkat dan gada adalah yang dipakai dipakai para gembala. Gada dan tongkat bisa menunjukkan satu alat yang dipakai, tapi juga bisa menunjukkan dua alat yang dipakai. Yang satu, kalau ini dua, ini berarti bahwa gada untuk menunjukkan pimpinan. Lalu tongkat untuk menunjukkan menunjukkan arah yang akan dilakukan. Gada berhubungan dengan pimpinan dan perlindungan. Kalau tongkat menunjukkan arahan yang akan dibuat. Lepas daripada apa bagian ini berbicara dua, ini bicara adalah satu alat atau tidak, tapi itu bukan poinnya. Poinnya adalah bahwa Tuhan itu menguatkan, istilah yang pakai di situ, menghiburkan aku. Tuhan menghibur, menguatkan jiwa kita. Saudara-saudara, istilah menghibur untuk mau menekankan bahwa di tengah situasi yang susah, yang sulit, di tengah-tengah suasana yang tidak menentu, yang kadang-kadang hati kita bimbang, hati kita penuh dengan kesedihan, hati kita penuh dengan gejolak emosi yang tidak bagus. Dan firman Tuhan berkata, mau mengatakan bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara jiwa kita.
Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan pemulihan bagi jiwa kita, Tuhan menghibur jiwa kita, Tuhan campur tangan, menjamah hati kita yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kesedihan. Dia menguatkan. Kadang-kadang di tengah situasi itu emosi kita tidak stabil. Dengan keadaan yang tidak menentu. Emosi bisa rusak, tidak bagus, hancur. Dan firman Tuhan berkata, pemeliharaan Tuhan itu terlihat dari segi Dia menguatkan kita. Penyertaan Tuhan membuat kita joy, sukacita dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan tidak menghilangkan kesusahan, kesulitan, dan badai dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan itu menguatkan jiwa kita. Memulihkan jiwa kita. Saudara-saudara, kalau saudara baca baik-baik nats kita, saudara akan bisa melihat bahwa konteksnya ini adalah secara keseluruhan berbicara Yesus gembala yang baik. Maksud saya Tuhan gembala yang baik. Dan Tuhan gembala yang baik dalam Mazmur 23 ini diklaim oleh Yesus Kristus dalam Yohanes 10 bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Jadi dengan kata lain, istilah Yahweh di sini Tuhan. Dan Yesus mengklaim bahwa Dia adalah gembala yang baik. Dengan kata lain, Yesus sedang berkata bahwa dalam Yohanes 10, bahwa Dia adalah sehakikat dengan Yahweh. Bahwa Dia adalah Yahweh itu yang kelihatan dalam diri manusia pada waktu itu, saudara-saudara. Yesus ingin menyatakan bahwa apa yang dikatakan Mazmur 23 ini adalah diklaim oleh Yesus Kristus. Bahwa Dia adalah gembala yang baik itu. Yesus menyatakan itu. Dia memelihara jiwa kita. Dia mengampuni kita. Dia bangkit dari antara orang mati dengan untuk menunjukkan kemampuannya, kebesaran hidupnya. Dia mengasihi kita. Dia memelihara hidup kita. Dia melindungi kita. Dia memberikan relasi yang begitu indah. Loving relationship. Dia memberikan living relationship. Dia memberikan lasting relationship. Kasih yang dipenuhi dengan penuh pengorbanan. Kehidupan yang dijaga oleh Dia. Perlindungan diberikan bagi Dia di tengah-tengah storm yang kita hadapi. Dan hidup yang kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Itu Yesus, gembala yang baik, yang memberikan untuk saudara. Alkitab berkata juga, saudara-saudara, Yudas 1, Yudas hanya satu pasal, Yudas 1 ayat 5 berkata bahwa Yesus Kristus Tuhan yang membebaskan orang Israel dari Mesir. 1 Korintus 10 ayat 4. Yesus adalah batu karang Tuhan yang mengikuti orang Israel di padang gurun. Jadi saudara-saudara, saudara akan melihat ketika Yesus berkata bahwa aku gembala yang baik. Jadi benar bahwa Dia adalah sehakikat Yahweh dan Dia adalah Yahweh itu. Dengan kata lain bahwa Yesus adalah Allah, gembala yang baik, pemelihara jiwa kita, yang menyertai kita, yang bersama dengan kita, yang menguatkan kita. Dan Dia
sanggup untuk campur tangan dalam kehidupan kita, dalam situasi, keadaan apapun juga, saudara-saudara. Itu yang membuat kita ada joy di tengah situasi ini. Dan khususnya ini adalah bulan Desember, Christmas. Dan kita ingat bahwa Yesus beserta dengan kita. Dia adalah Allah, Sang Yahweh yang tidak kelihatan. Lalu kemudian dia menjelma jadi manusia bersama dengan kita. Dan dia berjanji menyertai kita. Yes! Penyertaannya bersama dengan anak-anaknya membuat kita ada joy, sukacita yang tidak terucapkan. Dan dia sanggup untuk campur tangan dalam kehidupan saudara. Charles Swindoll menceritakan satu cerita tentang Paderewski. Paderewski seorang pemain piano dari Polandia yang terkenal sekali. Yang bermain, ingin buat konser. Lalu seorang ibu dengan anaknya yang masih kecil. Laki-laki ingin melihat. Mereka ingin melihat dan sang ibu ingin sekali supaya sang anak ini bisa main piano. Sang anak yang mungkin masih kecil, diperkirakan mungkin hanya umurnya sekitar 7, 6, sampai 8 tahunan diceritakan. Dan anak ini terpukau dengan grand piano yang di depan yang akan dimainkan. Ibu beserta dengan orang di sebelahnya ngomong-ngomong, sang anak lari ke depan dan sang anak lalu duduk di piano yang hebat, yang mewah ini. Lalu dia memainkan dengan lagu yang biasa pada umumnya yang banyak kita sudah tahu. Lalu kemudian dia memainkan dengan gaya sumpit atau dengan 2 jari. Teng tong, teng tong, teng tong, teng tong, teng tong. Semua orang teriak-teriak. Wah, mana ibunya, ibunya malu, diam aja karena lihat anaknya seperti itu. Dan biasanya kalau anak kita nggak bagus, memang kita orang tua atau ibu malu, nggak enak juga, saudara-saudara. Lalu Paderewski melihat dan mendengar banyak orang yang bersuara, berisik, lalu dia ambil baju di mana dia mau konser, lalu kemudian dia duduk di samping anak itu. Lalu dia berkata, "Nak, keep playing, main terus. Main terus, jangan berhenti. Main terus, jangan berhenti." Anak itu terus main. Tadi suara orang yang banyak orang itu teriak-teriak untuk berhenti, suruh menghentikan main anak itu. Tapi sekarang semuanya duduk karena mereka menantikan Paderewski mau main. Ternyata Paderewski sudah main dengan anak yang mainnya pianonya kacau ini. Dan sang anak terus main. Paderewski, pemain piano yang hebat, memainkan pianonya dengan telunjuk jari-jarinya, memainkan dengan musik yang indah. Lagunya tetap sama, lagu anak itu. Sama jeleknya, sama tidak bagusnya, mungkin sama falsnya. Jelek. Akan tetapi musiknya jadi indah, semua orang terpukau. Why? Karena Paderewski mengiringi musik dengan indah. Lagu yang fals, lagu yang tidak bagus, lagu yang penuh dengan tidak keenakan didengar, itu sekarang menjadi bagus karena musik yang dimainkan Paderewski. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman, kekasih, saudara-saudara, jemaat di MJC yang saya kasihi. Tuhan menyertai kita. Dia ingin bermain musik dengan saudara.
Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang agung yang hidup, bermain musik dalam kehidupan saudara. Dia Gembala agung, pemelihara jiwa saudara, yang menyertai saudara. Mungkin hari ini musik kehidupan saudara penuh air mata. Mungkin kehidupan saudara penuh dengan kesesakan, kesedihan, falas. Musik kehidupan saudara. Tapi angkat jiwamu hari ini bahwa Tuhan menyertai engkau. Dia bersama dengan engkau. Dia bermain musik. Dia ingin menuntun. Dia bersama, membimbing, menguatkan. Sehingga kita tidak takut. Kita tidak menyerah. Kita tidak komplain, kita tidak menggerutu. We never give up. Karena Yesus menyertai kita. Yang Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Dia juga yang akan terus bersama dengan kita di tengah storm ini. Unspeakable joy in the storm. Karena Dia menyertai saudara dan saya. God bless you. Tuhan memberkati. Dan saya percaya ketika kita berserta dengan Yesus, kita selalu punya MDC. Masa depan cerah. Dan itulah sebabnya saya suka nama gereja kita di sini, MDC. Masa depan cerah. Karena bersama dengan Yesus Kristus ada hope, ada pengharapan, ada pemulihan, ada kekuatan, ada ketenangan jiwa. Di tengah situasi tidak menentu, selalu bersama Yesus. Ada masa depan cerah bersama dengannya. God bless you all. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Karena setiap firman yang kita lakukan di dalam kehidupan kita akan menjadi dasar yang kokoh bagi perjalanan kerohanian kita. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Dan biarlah persembahan yang kita berikan menjadi satu bentuk penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah melalui setiap persembahan kita menghormati Tuhan dengan harta yang kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman yang sudah kami dengar. Dan biarlah firman ini bukan hanya menguatkan kami, tetapi juga kami lakukan sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kalau kami akan memberikan persembahan, Engkau melihat Tuhan setiap hati jemaat-Mu yang memberi dengan kerelaan hati, Tuhan akan melimpahnya dengan berkat. Dan setiap persembahan yang kami berikan akan menjadi berkat yang besar bagi jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan kami dan biarlah hati-Mu bersuka karenanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan melalui barcode yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara ataupun juga melalui transfer ke nomor rekening yang sudah disediakan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Hidup yang kupilih, amen, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Amin, amin. Kau sumberku, aku, mari. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Haleluya, haleluya. Kami memilih hidup bersama dengan Yesus, memimpin hidup kami Tuhan. Haleluya. Hidup yang kupilih, oh, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya.
Yesus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kita bertepuk tangan sama-sama. Haleluya. Engkau yang layak terima pujian ya Bapa selamanya, sampai selamanya. Sesaat lagi kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Tapi tetaplah percaya di tahun 2021, tahun yang baru ini, Tuhan tetap menyertai setiap kita. Dan kuasa-Nya akan bekerja dengan dahsyat, perbuatannya dahsyat dan ajaib. Bapak Ibu Saudara, sementara kalau kita akan menaikkan pujian dan kemudian kita berdoa mengakhiri ibadah kita. Tetaplah berdoa untuk bangsa ini. Tetaplah berdoa untuk lingkungan di sekitarmu. Kita doakan supaya selama pandemik ini Tuhan melakukan banyak pemulihan. Amin. Dan kita terus menjaga kesehatan dan juga melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita mau naikkan satu pujian, satu penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, perbuatanmu dahsyat, perbuatanmu besar. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh waktu, Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh keadaan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau masih bekerja sampai hari ini, dan kami menantikan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di depan kami. Secara nyata kami alami setiap hari. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa. Mari jemaat angkat tanganmu dimanapun engkau berada, sebagai tanda penyerahanmu kepada Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan pencerahan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita. Dan kiranya Tuhan sendiri yang menjaga keluar masukmu. Berkat Tuhan menyertai. Ada kesehatan, engkau dijauhkan dari segala macam sakit penyakit dan virus yang ada. Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh kehidupan kami ini memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua.
katakan. Kasih yang begitu besar